Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Rasati Kartikasari, dosen tetap Program Studi Fisika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional. Sesuai dengan bidang keahlian saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah peminatan fisika medis. Mata kuliah yang saya tampilkan pada video kali ini adalah pencitraan sinar X. Mata kuliah ini sangat spesial dikarenakan saya mengintegrasikan atau mengajarkan hasil penelitian saya pada salah satu pertemuan. Selain itu, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang telah diajukan untuk uji coba pengintegrasian LMS Web Kuliah UNAS ke SPADA pada tahun 2021. Pencitraan sinar X membahas konsep fisika mengenai proses pembentukan citra pada radiodiagnostik dan intervensional klinis. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis produksi sinar X serta pemanfaatannya untuk pencitraan radiodiagnostik, mampu menganalisis parameter kualitas citra serta upaya peningkatannya, dan mampu mengidentifikasi konsep fisika dalam pencitraan radiodiagnostik klinis. Topik yang dibahas pada mata kuliah ini diantaranya konsep fisika pada produksi sinar X, konsep fisika pada proses pembentukan citra medis, konsep fisika pada modalitas radiodiagnostik, serta topik yang saya kembangkan dari hasil penelitian yaitu analisis dan modifikasi citra medis. Saat ini, mata kuliah pencitraan sinar X disampaikan dengan mode blended learning, di mana pertemuan onsite dan online dilaksanakan bergantian. Penyampaian materi disampaikan dengan berbagai metode, di antaranya discovery learning, contextual learning, collaborative learning, dan self-directed learning. Saya percaya setiap topik materi memiliki strategi penyampaian yang berbeda agar mudah dipahami mahasiswa. Sebagai tambahan, saya sudah menyiapkan video rekaman penyampaian materi sehingga mahasiswa dapat mempelajari kapanpun materi ini serta dapat menjalankan self-directed learning. Sesuai dengan mode pembelajarannya, interaksi pada mata kuliah ini terjadi secara onsite dan online. Interaksi pada pertemuan tatap muka langsung secara onsite dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Saya selalu memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya kapanpun, baik saat penyampaian materi sedang berlangsung maupun saat sebelum perkuliahan berakhir. Saya pun selalu memberikan pertanyaan terkait topik bahasan, terutama jika topik tersebut berkaitan dengan materi dari pertemuan sebelumnya atau mata kuliah sebelumnya yang seharusnya sudah dikuasai oleh mahasiswa. Mengaitkan satu topik bahasan dengan topik bahasan lainnya sangat penting untuk membangun ilmu pengetahuan agar mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan yang utuh. Interaksi pada pertemuan online dapat dilaksanakan secara sinkron dengan tatap maya maupun secara asinkron melalui LMS Web Kuliah UNAS. Pada saat tatap maya, interaksi yang berlangsung sama persis seperti pada tatap muka langsung. Dengan adanya teknologi seperti Zoom dan Google Meet, interaksi pada perkuliahan tatap maya tidak akan mengurangi efektivitas transfer ilmu pengetahuan. Interaksi asinkron dilakukan pada forum web kuliah. Dosen wajib membuat 3 forum diskusi pada setiap minggunya, sementara mahasiswa diwajibkan untuk memberi komentar pada forum tersebut minimal 3 kali untuk dapat dihitung kehadirannya. Biasanya, forum pertama yang saya buat membahas mengenai materi yang akan dibahas, capaian dan tujuan dari pertemuan minggu ini, serta instruksi apakah akan diadakan tatap maya atau tidak. Pada 2 forum selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan stimulus, terkadang disertai dengan bahan bacaan tambahan seperti jurnal, agar mahasiswa dapat mengeksplorasi materi yang telah mereka pelajari melalui video rekam. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk pengerjaan soal, unjuk kerja modifikasi citra medis, dan presentasi mahasiswa dengan bobot sikap 10%, tugas 40%, UTS 20%, dan UAS 30%. Bobot penilaian telah disepakati dengan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan.
Langsung saja, berikut adalah cuplikan penyampaian perkuliahan pencitraan Sinar X. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari produksi Sinar X khususnya untuk keperluan pencitraan diagnostik atau radiodiagnostik. Nah, pada pertemuan kali ini adalah capaian atau hasil akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini, yaitu mampu menganalisis, kalian nantinya akan mampu menganalisis bagaimana produksi Sinar X serta pemanfaatannya untuk pencitraan diagnosis, khususnya adalah bisa menjabarkan proses terbentuknya Sinar X serta faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dari si Sinar X itu. Nah, bagaimanakah Sinar X diproduksi? Nah, ini adalah materi yang sudah kita pelajari pada mata kuliah fisika radiologi, yaitu Sinar X sebetulnya adalah hasil dari interaksi elektron berkecepatan tinggi yang ditembakkan ke material. Masih ingat ya? Jadi kan interaksi elektron terhadap materi. Nah, kalau kita review lagi, bahwa ada 3 interaksi elektron dengan materi, yaitu hot collision, radiation collision, dan juga soft collision. Apakah masih ingat nih beda ketiganya? Sudah lupa, Bu. Sudah lupa ya. Jadi kalau hot collision, hasil dari interaksinya, ini di sini sepertinya sinar delta. Jadi elektron berinteraksi dengan elektron luar nih, partikel pengion luar, berinteraksi dengan elektron pada atom, kan elektronnya ditembakkan ke materi ya, elektron ke materi, berinteraksi dengan elektron yang ada di materi, sehingga elektron yang di materi ini akan mengalami ionisasi dan memiliki energi kinetik cukup tinggi sehingga dia bisa mengionisasi elektron pada atom di sebelahnya, atau namanya sinar delta. Jadi hasil dari hot collision adalah elektron sekunder. Lalu yang kedua, radiation collision adalah interaksi antara elektron dengan medan dari inti atom. Jadi elektron yang bermuatan negatif berinteraksi dengan inti atom yang bermuatan positif. Hasilnya elektronnya akan diperlambat dan kehilangan energi, lalu dia dibelokkan dan memancarkan foton atau sinar X yang namanya sinar X Bremsstrahlung. Nah, yang terakhir soft collision itu kalau elektronnya berinteraksi dengan atom secara keseluruhan, ini menyebabkan elektron pada atom materinya atau elektron pada targetnya itu akan mengalami eksitasi ke kulit berikutnya, ke kulit atas, ke kulit luar, dan karena dia mengalami eksitasi, dia akan kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini biasanya berupa panas. Jadi hasil dari interaksi elektron dengan materi itu bisa berupa elektron sekunder, bisa berupa sinar X, bisa juga berupa panas. Dan dari ketiga interaksi ini probabilitasnya paling tinggi adalah probabilitas terjadinya soft collision. Nah, interaksi elektron dengan materi ini adalah menjadi dasar topik kita kali ini, yaitu memproduksi sinar X untuk keperluan diagnostik. Nah, untuk keperluan diagnostik, sinar X diproduksi pada tabung sinar X ini. Nah, nanti kalau kita belajar radioterapi, produksinya tidak di tabung sinar X, tapi di linear accelerator. Kalau untuk diagnostik, diproduksinya pada tabung sinar X ini, seperti yang tertera pada gambar. Nah, ini adalah diagram dari tabung sinar X. Di sini kelihatan ya, ada bagian-bagiannya, ada mulai dari envelope-nya, lalu ada filamen, lalu ada bagian rotating. Nah, di sini kelihatan ya, yang ada yang namanya anoda terbuat dari tungsten. Nah, karena tadi nih ya, harus untuk memproduksi sinar X harus ada elektron ketemu materi, atau harus di sini nih ya, harus ada elektron berkecepatan tinggi ditembakkan ke sebuah material. Maka harus ada bagian yang memproduksi elektron dan harus ada material targetnya gitu ya. Jadi untuk memproduksi sinar X harus ada yang menghasilkan elektron dan harus ada targetnya. Nah, di sini sudah digambarkan ya.
berkas elektron ini jalannya berkas elektron. Lalu di sini nih dari material ini keluarlah si X-ray-nya. Jadi sebetulnya komponen utama dari tabung sinar X adalah yang pertama nih ada anoda. Anoda atau yang memiliki kutub positif ini adalah berarti dia adalah targetnya atau materinya atau yang ditembakkan oleh si elektron kan. Jadi anoda ini adalah materi yang ditembakkan oleh elektron. Nah berarti kalau kita sudah belajar mata kuliah elektronika, lawannya anoda harus ada yang namanya Katoda. katoda. Maka komponen utama dari tabung sinar X selain anoda harus ada katoda. Nah dalam sini berarti katodanya dia adalah tempat dipancarkannya elektron ya. Maka di sini bisa kelihatan ya di gambarnya. Maka katoda ini bentuknya adalah sebuah filamen. Jadi inilah yang akan kita pelajari apa yang terjadi di katoda dan apa yang terjadi di anoda. Oke. Yang pertama adalah katoda. Nah tadi ya sudah digambarkan ini ya. Katodanya bentuknya adalah filamen. Biasanya tersusun dari tungsten dan juga thorium. Nah kalau dilihat di sini filamennya tuh ada di sini. Ini kan anodanya nih tadi ya, anoda filamennya ada di sini. Nah, filamen ini, jadi kan tadi sesuai dengan gambar ini bahwa filamen ini adalah tempat memproduksi elektronnya. Bagaimana produksinya? Produksinya adalah dengan mengaliri arus, memberikan arus pada filamen ini. Jadi filamennya dihubungkan ke arus, ke sumber arus, ke listrik atau di sini makanya ada filamen sirkuit nih, ada filamen sirkuit. Nah, dialiri arus hingga panas, sehingga suhunya sekitar 2200 derajat Celcius. Dan karena panas, maka ada terjadi emisi elektron dari filamen, atau namanya adalah thermionic emission. Ini ada gambar nih sudah mengilustrasikan bahwa sebelum dipanaskan, maka si filamen itu atom-atom di filamen ini seperti ini nih, jadi elektronnya terikat di atom. Setelah dipanaskan, elektron-elektron dari atom di filamen itu akan berkumpul, diproduksi berkumpul di sekitar filamen, berkumpul di sekitar sini nih. Nah, maka ada beberapa buku bilang bahwa di filamen terbentuk awan-awan elektron atau elektron yang tereksitasi, terionisasi akibat adanya pemanasan. Jadi di sini ada yang beberapa buku menyebutkan bahwa di filamen atau di katoda terbentuk awan-awan elektron. Nah, jadi sudah ya produksi elektronnya di filamen dengan dipanaskan, mengalirkan arus. Nah, selanjutnya kan harus ada interaksi nih ya, harus ada interaksi ya. Atau di sini harus ada ditembakkan. Maka harus ada yang menggerakkan atau memberikan kecepatan dari katoda menuju ke anoda. Kira-kira bagaimana tuh menggerakkan elektron yang tadinya di katoda sehingga bisa bergerak ke anoda? Diberi tegangan tabung ya, Bu? Dengan memberi beda potensial atau memberi tegangan dengan nilai tertentu. Jadi makanya di sini diberi beda potensial antara anoda dan juga katoda. Atau nih seperti ini ya tadi ya. Ini filamennya dipanaskan di sini biru-biru ini adalah si elektronnya, awan-awan elektron nih. Nah, dengan memberikan beda potensial nih, kita kasih kafe, elektronnya ini akan memiliki kecepatan, akan dipercepat bergerak dari katoda menuju ke anoda. Dan selanjutnya dia akan berinteraksi dengan material di anoda dan memancarkanlah sinar X. Dan satu lagi nih ya, karena ada aliran elektron dari katoda ke anoda, maka akan ada satu besaran lagi yaitu arus yang namanya adalah arus tabung. Sehingga ini adalah komponen-komponen pada produksi sinar X. Yang pertama ada arus filamen, atau tadi ini di sini nih di filamen, arus filamen, atau lambangnya adalah IF. Ini adalah fungsinya adalah untuk mengemisikan elektron dari filamen. Biasanya besarnya 10 ampere. Lalu yang kedua ada tegangan tabung, yaitu tegangan dari antara katoda dengan anoda. Untuk fungsinya adalah untuk mempercepat elektron dari katoda ke anoda.
Besarnya, ini nih kedouble ya, besarnya adalah 30 sampai 150 kV atau 30.000 sampai 150.000 volt. Dan yang ketiga, ada arus tabung. Itu hasil dari pergerakan elektron katoda ke anoda. Besarannya adalah 0,5 sampai 1000 miliampere. Nah, KV dan MA ini disebutnya adalah faktor KV dan MA ini disebutnya adalah faktor eksposi. Jadi kalau kita sudah ngomong klinis, biasanya langsung menyebutkan, kalau kalian baca di jurnal juga menyebutkan langsung KV dan MA. Namanya adalah faktor eksposi. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, cukup jelas. Ya, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya, di sini kan tadi ya kita lihat ini bahwa sebetulnya filamennya itu tidak telanjang ya, tidak langsung ada wadahnya ya di sini nih. Ada wadah untuk si filamen ya. Nah, wadah untuk filamen itu namanya adalah focusing cup. Nah, focusing cup ini fungsinya adalah untuk mengarahkan agar elektronnya ini bergerak lurus pada ketemu di anoda di titik tertentu. Tidak, kalau misalnya tidak ada focusing cup, maka dia elektron yang diproduksinya akan bergerak ke daerah-daerah yang tidak tertentu di anoda. Akibatnya produksi sinar X-nya juga menjadi tidak terfokus gitu. Nah, alat itu namanya adalah focusing cup. Biasanya dia terbuat dari nikel dan dia dikondisikan agar bermuatan negatif. Nah, jadi ini kelihatan nih focusing cup yang sebelah kiri tanpa diberi tegangan negatif, yang di belah kanan diberi tegangan negatif minus 100 nih. Kelihatan ya, kalau tidak diberi tegangan negatif, maka aliran elektronnya ini menyebar sehingga nantinya nih ada dua titik pusat terbentuknya sinar X, bukan dua daerah ya. Ada dua daerah nih, ada dua daerah tempat si elektron menumpuk atau dua daerah tempat diproduksinya sinar X. Jadi nanti produksinya seperti itu. Tapi kalau dikasih beda potensial negatif, maka elektronnya akan terfokus sehingga dia akan menumbuk satu titik tertentu atau satu daerah tertentu di anoda, sehingga sinar X juga seolah-olah akan terbentuk dari satu sumber saja gitu, satu titik sumber. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang katoda dan focusing cup? Belum ada, Bu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang anoda. Nah, ini adalah ilustrasi anoda. Tadi dia sebagai material target ya. Material target atau material yang ditumbuk oleh elektron. Nah, anoda ada dua tipe. Ada yang berputar, ada juga yang statis. Yang berputar ilustrasinya seperti ini, yang statis seperti ini. Nah, kalau yang berputar biasanya bentuknya adalah disk 2 sampai 5 inci diameternya. Lalu karena berputar dia punya kecepatan putaran 3000 sampai 10.000 rpm, dan di sini sebagai pusatnya atau sebagai batang stemnya itu terbuat dari molybdenum atau grafit. Nah, tadi kan anoda ini adalah material target ya, maka sebetulnya tiga interaksi ini nih, hard collision, radiation collision, soft collision, itu terjadinya semuanya di anoda. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari pada mata kuliah fisika radiologi, bahwa ketiga interaksi itu kita nggak bisa milih hanya satu interaksi yang terjadi. Tiga-tiganya pasti terjadi di sini. Dan tadi juga kita sudah bahas bahwa interaksi yang paling banyak terjadi adalah soft collision atau yang menghasilkan panas. Maka sebetulnya di anoda ini dia akan menghasilkan panas yang tinggi. Maka salah satu keunggulan dari anoda yang berputar, karena dia selalu bergerak berputar, maka titik yang ditumbuk elektron itu juga akan berubah-ubah. Walaupun posisinya sama, tapi daerah di anodanya itu akan berubah. Nah, akibatnya produksi panasnya tidak hanya terjadi pada satu titik kan, tapi terdisipasi rata di seluruh anoda. Tapi kalau anoda statis, itu tidak bergerak, maka titik-titik yang ditumbuk elektron itu aja. Sehingga di sini disipasi panasnya tidak tersebar rata, maka akan cepat panas.
Jadi makanya kebanyakan pesawat sekarang menggunakan anoda yang berputar. Nah, material anoda itu macam-macam, ada yang tungsten, ada yang ditambahkan radium, ada dengan molybdenum, ada juga dengan rhodium. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang anoda. Ibu, ini terkait tulisan molybdenum itu bedanya dilihat dari mana? Gimana? Gimana? Mau Coba nanya diulang. untuk material iya, untuk material tungsten, habis itu tungsten, molybdenum, rhodium, itu bedanya, maksudnya Nah, gimana? Kapan kita tungsten, kapan kita Oke. Nah, bedanya adalah, nanti sebetulnya ini sudah sekilas ya, sudah pernah sekilas kita bahas waktu mata kuliah fisika radiologi, bahwa utamanya adalah antara anoda itu adalah bagaimana probabilitas terjadinya interaksi yang radiation collision. Jadi kalau kalian masih ingat bahwa kan ketiga-tiganya ini pasti terjadi ya, pasti terjadi di anoda. Yang paling banyak itu terjadi adalah soft collision, tapi ternyata probabilitas interaksi radiation collision ini bisa ditingkatkan dengan meningkatkan zat dari material atau nomor atom dari material tujuannya atau material, kalau dalam hal ini material anodanya. Sehingga sebetulnya jenis-jenis anoda ini, jenis-jenis material anoda ini, di tungsten kita tahu zat yang tinggi, molybdenum zatnya rendah, rhodium zatnya rendah, sedang ya, rhodium zatnya sedang. Nah, jenis material ini atau ini mempengaruhi proses produksi atau probabilitas terjadinya interaksi radiation collision atau probabilitas terbentuknya sinar X. Jadi sebetulnya berpengaruh ke efisiensi produksi dari sinar X. Supaya produksinya banyak, maka harus menggunakan yang zat tinggi atau dengan tungsten. Tapi jadi ada satu modalitas atau satu pesawat, yaitu pesawat mamografi, dia tidak pakai tungsten tapi pakai molybdenum dan rhodium. Nah, molybdenum dan rhodium zatnya rendah ya, zatnya rendah, sehingga dia produksi radiation collision juga kecil, tapi si rhodium dan juga molybdenum itu memiliki energi kulit yang perbedaan energi kulit, selisih energi kulit atomnya yang sangat cocok untuk produksi sinar X karakteristik. Nah, kalau radiation collision ini kan yang diproduksi adalah sinar X Bremsstrahlung ya. Nah, untuk mamografi dia nggak pakai sinar X Bremsstrahlung, tapi pakai sinar X karakteristik yang dia merupakan adalah hasil sekunder dari hard collision sebelumnya. Jadi sinar X karakteristik dipakai untuk mamografi. Nah, karena mamografi itu adalah pencitraan khusus payudara. Jadi beda kalau CT scan kan yang dicitrakan hampir seluruh tubuh gitu ya, bisa untuk seluruh tubuh. Kalau foto ronsen, foto toraks adalah bagian dada. Bagian dada itu ada tulangnya, ada paru-parunya. Tapi kalau mamografi khusus payudara itu hanya tersusun atas jaringan lemak dan juga kelenjar, semuanya jaringan lunak. Nah, maka kalau kita pakainya energi yang tinggi atau kita pakai produksi sinar X yang terlalu banyak, maka nanti gambarnya menjadi lebih blur. Maka dari itu, khusus untuk mamografi dia pakai anoda ini agar yang diproduksi adalah sinar X karakteristik yang energinya sesuai dengan energi yang dibutuhkan untuk pencitraan mamografi. Nah, lalu selanjutnya tadi ya di anoda kan terjadi juga interaksi atau terjadi tumbukan elektron. Nah, daerah yang ditumbuk elektron itu namanya adalah focal spot. Jadi tadi kan sudah ada fokus singkatnya dia memfokuskan elektron untuk dia menembak ke arah focal spot saja. Nah, besarnya atau luasan atau ukuran daerah focal spot itu ditentukan oleh si ukuran dari fokus singkat dan juga kemiringan ini. Jadi ada dua tipe focal spot. Jadi ini saya hapus dulu nih. Jadi ada dua focal spot. Yang pertama adalah aktual focal spot atau focal spot sebenarnya, yaitu jadi kalau diproyeksikan ya ini elektron
elektronnya kan dari sini ya. Ini adalah si filamen, lebarnya seperti ini, lebarnya segini. Kalau kita proyeksikan dari katoda ke anoda, di sini dapat daerah ini ya. Nah, daerah ini adalah si aktual focal plot atau daerah fisik di mana elektron bertemu dengan anoda. Ada juga yang namanya efektif focal plot atau proyeksi dari aktual focal plot ke pasien atau ke objek atau ke permukaan yang tegak lurus terhadap sentral aksis, itu efektif focal plot. Jadi kalau aktual focal plot posisinya ada di di anodanya, kalau efektif focal plot posisinya ada di pasiennya ya atau di objeknya gitu ya. Nah, aktual focal plot ukurannya ini ditentukan oleh ukuran fokus singkap dan ukuran filamen. Lebar focal plot itu sama dengan lebar fokus singkap, sementara panjang focal plot itu sama dengan panjang filamen. Sementara efektif focal plot ini dipengaruhi oleh sudutnya nih, sudut kemiringannya nih. Jadi kalau dilihat kan kayak gini nih ya, yang di sini yang di anoda ini adalah aktual focal plot, lalu yang di bawah ini adalah reference atau tadi efektif focal plot. Kalau kita lihat nih bentuk segitiga nih ya, ini adalah kemiringan anoda, sudut kemiringannya, ini adalah aktual focal plot. Nah, yang ini adalah efektif focal plot. Maka sebetulnya panjang efektif focal plot adalah panjang aktual focal plot dikali sin theta atau sin dari sudut anoda. Sementara lebarnya sama dengan lebar aktual focal plot. Tapi ini kalau kita lihat nih tadi kan, jadinya atenuasinya jadi beda ya antara sinar X yang diproduksi ke arah titik A dan sinar X yang ke arah titik B. Yang titik A lebih teratenuasi, yang B harus lebih kurang atenuasinya. Sehingga intensitas pada A, intensitas sinar X A, ini akan lebih kecil dari intensitas B. Nah, kalau kita lihat nih, beda intensitas ya. Kalau yang diproduksinya kalau yang memancarkannya, yang pemancarannya dekat katoda, itu dia intensitasnya akan tinggi. Kalau yang mancarnya ke arah anoda, dia intensitasnya akan rendah. Jadi ada perbedaan intensitas di mana pada sisi anoda, intensitas sinar X itu akan lebih berkurang. Atau ada pengurangan intensitas sinar X pada lapangan yang berada atau pada daerah yang berada di sisi anoda. Efek ini namanya adalah efek Thiel atau anode Thiel effect. Nah, menurut kalian, anode Thiel effect ini berpengaruh nggak sih nantinya pada kualitas citra yang dihasilkan? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh ya. Maka dari itu, tugasnya adalah membaca mengenai anode Thiel effect dari jurnal, dari buku, dan bacalah ngaruhnya gimana sih ke citra, dan bagaimana pula cara atau teknik untuk mengatasinya. Selanjutnya, kalau kalian sudah membaca, maka kalian membuat rangkuman hasil eksplorasinya yang nanti ditulis pada forum di web kuliah pada akhir dari minggu ini. Sampai sini, ada pertanyaan lagi? Demikianlah penjelasan mengenai pengajaran mata kuliah pencitraan sinar X. Kedepannya, saya merencanakan untuk membuat buku ajar untuk menjadi salah satu sumber belajar mata kuliah ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.